Halo Anibi, apa kabar? Ketemu lagi. Kali ini mau ngocok bareng Putri. Kaput. Senior Yeay. aku. Senior salah satu pencetus penggerak perekonomian. Astagfirullah. Sokoguru perekonomian Indonesia, ya kan? Apa Iya. itu? Koperasi. Koperasi. Ya kan? Awal kenal. Biasa, Wak. Awal Apa kenal. kelas dulu kita awal kenal dulu kita. Kita belum cerita. assalamualaikum. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, lupa gue. Sekarang gue bikin video sama Ukti. Ya udah. Ayo boleh. Ya udah. Assalamualaikum. Jijik gak sih? Ya udah. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Mari kita Namo panjatkan Buddhaya. puja dan puji syukur kita kali. Kelamaan. Mohon maaf udah. Oh iya udah. Ya, pokoknya awal kenalmu dulu ya Kaput. Jadi Kaput itu adalah senior aku di kampus tercinta. Bukan kampus tercinta ISIP ya, maksudnya kampus dulu. Kita satu organisasi. Lalu itu tahun 2011. 11 ya kan, gue masuk 2011. Ya, jadi Kaput angkatan 2010. Oke, kita beda setahun ya. Iya. Biasanya Kak, gue tuh sama 1 tahun di atas nggak deket. Sumpah, cuma nama lo sama Kaput doang nih. Dari zaman gue Cuman SMP. sama lo sama Kaput doang. Lo sama Kak Ops maksud gue. Dari zaman SMP tuh gue sama di atas gue tuh selalu nggak sinkron, nggak sefrekuensi. Pasti gue loncat setahun. Oh. Lo gitu nggak sih? Zaman sekolah mainnya mainnya atau deketnya sama 1 tahun di atasnya lagi, Gue soalnya gak pernah main sama senior. sedih. Selama sekolah, baru pas kuliah baru main sama senior. Itu pun karena organisasi. Ayah. Jangan gak bisa. Oke, karena organisasi kita di organisasi Kopma ya. Iya. Awal kenal tuh sumpah gue nggak deket sama sekali sama Kaput. Iya enggak. Nggak deket. Enggak. Jadi ada 2 senior 2010 itu gue deketnya malah sama Kak Ops. Sama Kaput nggak begitu dekat. Dekatnya karena Kaput itu jadi ketua. Ya, gue ketua. Ketuaan. Asik. Aku jadi wakilnya. Emang lu pernah jadi wakil? Pengganti Mardin. Sebelumnya gue bukan wakil. Iya. Seingat Allah, gue nggak lu di- bendahara. Nggak diangkat, Nggak, nggak se- diangkat. se- Gue sedih banget. Enggak, seingat gue lu bendahara terus ngurusin bidang usaha gitu. Oh iya, berarti Mardin. terus kan Mardin kabur. Iya benar. Halo Mardin. Halo, Mardin lu nama apa? Ya Allah, asal jeplos. Oke, lalu Lalang. Terus iya mulai deket. Kan organisasi. Iya kan organisasi sih. Itu pun ya karena acara-acara makin deket. Cuman Gitu. gimana nih Kaput? Gue kan juga dulu ditinggalin sama lu. Kaput tuh sibuk. Maksudnya kuliah juga, kerja juga kan. Iya. Jadinya Bukan karena gue fokus dengan junior yang lain gitu. itu salah satunya sih. Nah iya benar. Enggak, jadi gue udah klarifikasi itu kayaknya deh. Ya kan sama gue, Hanibi yang lain kan nggak tahu. Coba boleh. Enggak, jadi itu gue ada waktu itu kan gue Opi Denny ya kan yang di Kopma. Jadi terus kita masing-masing tuh punya tugas yang ngedeketin secara emosional sama junior. Nah, Oke. kebetulan gue nggak bertugas untuk ngedeketin lo. Tuhan. Terus Ngedeketin yang lain gitu kan. Jadi ya udah, dibagi tugas gitu lah. karena bagi tugas gitu aja ya. Jadi memang emosional kita dulu tuh nggak sedekat seintim itu ya, Wak. Okur. Koperasi kita kan bergerak di bidang usaha ya. Nah, gue tuh mau nyambungnya ke situ Kak, maksud gue. Cuman sebelum ke situ di organisasi dulu deh, nih ya. Dulu kan kita pusing suntuk bersama ya. Pokoknya kalau udah stres, ya kalau mau senang-senang, mau ke jalan yang tidak benar tuh Berry pilihannya. Iya benar. Ya kan? Kalau yang ke benar-benar Berry nggak dicari. Pokoknya kesenangan duniawi Berry yang dicari. Ya kan Benar. Kak? Kalau mau tersesat di jalan yang nggak benar ya udah kebiasaan. Astagfirullah. Tapi emang gue mengamini sih. Maksud gue, gue bukan orang baik ya. Mohon maaf. Tapi Berry bukan orang jahat. Terus gue in the middle of apa nih gue jenisnya nggak jelas.
nakal boleh, jahat jangan. Ah ya benar. Aku suka. Boleh nih nanti buat apa namanya thumbnail nakal boleh, jahat jangan. Ya. Okur. Terus kan kita bergerak di bidang usaha nih Kaput. Dari zaman dulu kan Kaput pun udah berwirausaha ya, setahu Ya. gue. Dulu tuh lu jualan bukan awal kenal. Iya bener, awal kenal lu cerita, lu pernah jualan apa sih usaha pertama lu tuh bantal-bantal yang Iya, bantal smiley emot, gitu. bantal emot. Nah, boleh nggak sih ceritain tuh track recordnya, prosesnya gimana segala macemnya, Wak? Pokoknya pas waktu lagi itu kan lagi musim-musim banget tuh ya. Mm-mm. Musim-musim bantal emot itu. Emot-emot icon yang Iya, yang suka yang ada. smile. Dulu kan masih zaman BlackBerry, Iya, benar Nah, zaman BlackBerry zaman jadi, kuliah. Jadi di Terus? situ terus gue ngelihat pasar ini kayaknya bagus banget nih gitu. Oke. Dan gue nyari di situ memang nyari supplier yang bener-bener murah. Mm-mm. Waktu itu kalau nggak salah harganya satu bantal yang ukuran kecil, kalau nggak salah 20 cm sampai 25 cm. Diameternya. Nah, Oke. diameternya itu sekitar 65.000. Itu udah dari si supplier. Enggak, itu harga pasar. Oh, harga pasar. 65.000 sampai ada yang jual 100.000 gitu. Terus gue cari supplier itu sampai gue dapat, lo tau nggak berapa? Berapa? 17.000. Serius? Ya anjir. 17.000 gue dapet supplier 17.000 lu bayangin, dan pada zaman itu harganya tuh paling murah 65.000. Dan lu ngikutin harga pasar jual. gue ngikutin harga Untungnya pasar. lumayan ya, Wak. Aduh otak Lumayan. gue. Itu sampai di kosan gue tuh banyak banget bantal. Kosan yang kandang ayam itu kan. Iya itu. Kosan kasar Kosan punya yang Mun. gerah. Ya. Gerah. Gerah. Mohon maaf, atasnya itu langsung matahari ya, Wak. Iya, langsung. Gak ada atapnya. Terus. Terus udah, itu karena gue liat pasarnya itu oke banget. Ya udah akhirnya gue mau cari supplier yang sampai semurah-murahnya, ya gue dapet harga segitu. Terus Dan ya udah itu sih nggak lama ya, karena kan itu musiman. barang itu musiman. Ya, jadi bantal itu musiman, jadi ya udah ngikutin pasar. Pas udah mulai nggak musim ya udah gue nggak restock lagi. Oke. Itu yang pertama banget tuh waktu pas bantal. Terus habis bantal, guling. Kasur Ya kan temennya bantal guling. bener. Apa? Abis bantal waktu itu sempet baju rajut. Emang pernah baju rajut? Kayak gue gak pernah tahu deh. Terus Jadi dia bahannya itu rajutan. Dari rajutan gue dapat supplier dari Bandung. Dan itu sebenarnya reseller tuh udah oh iya, banyak tahu banget. gue ingat. Terus Iya, resellernya udah banyak banget. Pokoknya udah ini udah berjalan gitu ya. Terus ternyata gue jalan-jalan ke Sawarna, iya. touring sama anak-anak kampret itu. Terus Geng-geng motor namanya kampret. geng motor. Iri banget sih mainannya sama geng motor sama Dilan ya. Terus Itu dulu gue anak geng motor, bukan geng motor sih, maksudnya anak touring bukan geng motor, itu, touring. kalau geng motor kan kayaknya konotasinya tuh ke yang touring. Gue suka touring dulu, suka Terus? touring. Terus handphone gue taruh di kantong, lalu ke pantai, kesiram ombak lah tuh handphone. Kan handphone kalau kena air asin tuh dia iya udah benar rusak. udah nggak bisa diapa-apain. diapa-apain. Benar. Nah, sedangkan kayak kontak supplier semua customer tuh Harta. ada di handphone itu. Ya Allah. Gue sedih banget. Dulu itu handphonenya BlackBerry Javelin kalau nggak salah. Iya, Javelin ya bener. Terus Itu terus kesiram. diambil sama Nyi Roro Kidul itu ya. Dia mau BBM-an kali itu Nyi Itu Roro pantai Kidul. selatan loh, Sawarna. Iya kan, bener gue bilang. Itu Nah, Nyi Roro Kidul mau sudah. BBM. Jadi gue mau gimana, udah nggak ada yang bisa diselamatin, semuanya di situ. Kira udah stop lagi gitu. Stop lagi, mulai Stop lagi lagi, dari iya. awal. Terus setelah baju itu beda lagi malah. Jadi main dari bantal, baju, terus gue ke kuliner. Kuliner. Nah kalau di kuliner itu gue setelah selesai dari pengurusan di Kopma. Oke, setelah selesai menjabat lah ya, udah nggak ada urusan. Jadi pengawas nggak sih? Iya. Iya kan, jadi pengawas terus. Itu apa tuh gue ke kuliner apa tuh? kuliner. Oh yang lo buka Kafe-kafe iya kafe-kafe di Priuk. Priuk, iya, sama yang di Kemayoran itu. Iya. Ya, terus cerita. Jadi itu 3 kali gue buka tempat makan 3 kali, dan 3-tiganya nggak sampai 3 bulan gulung tikar. Kenapa? Kalau yang pertama itu sebenarnya udah oke banget sih, maksudnya udah rame udah gitu, cuman nggak cocok sama pemilik lahannya. Jadi memang karena
pemiliknya ngelihat usaha gue rame, ya Dinaikin. gitulah. Jadi bukan dinaikin, malah diambil alih. Itu kan. Iya dong, tapi ya Jahat udahlah banget, ya, terus. maksudnya kalau punya rencana Ya lain. Tuhan. Udah akhirnya itu sampai 3 bulan lah di situ. Itu tuh udah lumayan banget di situ. Akhirnya gue harus cari di mana lagi nih gitu. Iya. Terus akhirnya di Kemayoran, Iya, buka di pernah main tuh Kemayoran. sama anak-anak Tapi juga. kalau di Kemayoran cuma sebentar kan, cuma sebulan doang kurang lebih, karena Kurang lebih. join dan ternyata memang Mehong bukan sih? iya mehong juga, sewanya mahal banget. Terus join juga, jadi gue agak nggak leluasa sih kalau usaha join gitu. Iya sih ya. Dan gue masih sampai sekarang gue masih agak males bukan males ya, mungkin kayak belajar dari pengalaman. Kayak better gue lebih seneng jalanin usaha sendiri. Sendiri ya. Oke. Iya. Dan terus yang ketiga gue buka usaha di kantin Kopma. Oke. Ngelola kantin di sana. Dan itu juga lumayan lama ya, 3 Iya, bulan. lumayan kali itu. Dan itu juga join juga, tapi nggak berlangsung lama. Kayaknya yang Kopma dulu baru Kemayoran gak sih? Enggak. Kemayoran dulu baru Kopma. Bukannya barang-barang yang dari Kopma lu ambil ke Terbalik, barang-barang dari Kemayoran gue bawa ke Kopma. Oh iya benar. Jadi barang-barangnya sebagian waktu itu jadi barang-barang itu awalnya di Priuk dulu. Oh iya. Itu semuanya tuh langsung, oh iya di Priuk tutup, gue harus buka lagi. Oh di Kemayoran tutup, gue harus buka lagi. Pokoknya Iya, gue nggak, bener. gue yakin maksudnya mungkin ini kesuksesan yang tertunda gitu. Betul. Jadi kalau gue berhenti, gue mikirnya waktu kalau gue berhenti berarti gue gagal gitu. Jadi pokoknya gue harus nyari lagi. Bener. Sampai akhirnya pas yang terakhir itu di Kopma, itu gue bener-bener udah gue give up sama usaha yang join yang venture. Jadi Join venture. jadi setelah itu gue nggak ada usaha. Setelah itu nggak ada. Gak ada lagi. Nggak Sampai ada yang lagi. sekarang ini. Sampai sekarang muncullah Abia. Abia official. Itu Abia apa official sih? itu lebih ke fashion ya, fashion muslimah. Jadi ada gamis sama ada jilbab. Cuman lebih fokus ke gamis. Oh yang syar'i gitu. Iya, lebih ke gamis dan itu gue jalanin sendiri. Usaha sendiri online. Online. Ama kadang gue ikut acara bazar-bazar gitu. Oh iya pernah dengar gue di Sunda Kelapa kalau nggak salah. Iya, kalau Iya, ada iya. kajian-kajian gitu gue suka ikut. Pokoknya yang berhubungan kayak kajian, terus kayak ada kalau di kampus mungkin ospek kali ya, ospek kuliah tapi kampus Islami gitu, ada suka ada acara gitu. Mereka buka stand, kalau kita mau sewa bisa, jadi gue kadang suka ikutnya yang di situ. Ya yang pasti yang sesuai sama pasar yang gue jual. Benar. Berarti kalau boleh dirangkum nih, tips and tricksnya apa sih Kaput buat usaha gitu? Apa ya? Yang pertama sih niat. Pasti anjir. Niat Lu mau dulu, ngapa-ngapain juga niat. terus kembali lagi kepada zat pemberi. Jadi ya lu niat, doa, kalau misalnya semuanya itu dari Allah ya, maksudnya rezeki segala macam. Itu terus ya usaha dibarengin sama usaha. Dan lu harus yakin sih, dan lu harus suka sama apa yang lo lakuin itu. Ya dagang atau bisnis itu lo harus suka. Kalau nggak suka ya susah. Tapi kalau misalnya kalau bahas wirausaha itu kan masuknya wirausaha ya, kita berusaha gitu. Itu ada yang bilang kan kalau lo nggak punya jiwa wirausaha tuh kayaknya susah untuk berusaha, untuk membuka usaha gitu. Ya nggak sih? Menurut lo gimana? Ya enggak sih, maksudnya enggak. Apa itu jiwanya bisa ditimbulin atau nggak bisa, orang-orang terpilih aja yang bisa? enggak. Pada dasarnya orang yang ngerasa dirinya gue nggak bisa dagang gue malu gitu ya, karena dia nggak pernah nyoba. Dan ada reseller Abia, dia di Aceh. Awalnya itu dia kayak kan gue tawarin nih, mau nggak jadi reseller gitu buat di Aceh gitu kan. Udah gitu kan pasar di sana lumayan ya. Iya kan, tahu sendiri kan Aceh gitu. mayoritas. Nah terus nggak biasa Kak, nggak biasa jualan gini-gini. Terus gue cuman kasih, nggak perlu nawarin, cuman cukup update status aja. Jadi gue kan kasih foto-fotonya, semuanya udah lengkap dari gue gitu, tinggal share foto. Udah nanti kalau ada yang tanya baru jawab. Jadi nggak usah kayak ucuk-ucuk, gue jualan gamis nih, mau beli nggak usah gitu kalau lu malu ya kan. Jadi udah
cukup update status, nanti kalau ada yang nanya baru jawab. Dijalanin gitulah gitu. Terus? Dan ternyata memang reseller gue yang paling aktif dia dong sekarang. Yang nggak diduga-duga, yang malah Direct. kayak meng-underestimatekan sendiri, Ya, kayak gue ya. nggak punya kemampuan deh, Iya, gue iya. malu dan segala macam, malah dia ya. Iya, Oke, bener. Dan berarti akhirnya di situ malah dia seneng ya, terus dan produk yang kita jual itu memang bagus. Gitu. jualan Wak. Jualan. Enggak benar, jadi pasti repeat order Pasti, rata-rata gue tahu kok. customer Abi itu Apa repeat sih order. kalau lo suka apa posting-posting gitu? Tapi gue mau nanya nih ya, jujur nih ya, Iya. itu Aurel bener gak sih? Benar, Demi apa? demi Allah. Seriusan? Seriusan. Aurel beneran Aurel Hermansyah? bener, iya Aurel Hermansyah. Ya Allah. Dia pakai gamis Abia dan gue ngefans banget sama Gara-gara apa? Kenapa bisa ya? Enggak, jadi Maksudnya waktu unexpected. lagi COVID kan, COVID-19 itu. Jadi banyak followersnya Aurel itu yang kayak curhat usahanya itu menurun gitu. Iya, betul. Nah, terus gue jujur nih ya. Jadi Instagramnya Aurel itu gue kasih notif. Jadi kalau misalnya dia update Insta Story atau update di feed, itu gue langsung tahu. Sebegitunya. Enggak, Iya. bentar. Lu memang ngefans sama Aurel sebelum dia order. Sebelum gue endorse, sebelum dia endorse. Dia endorse. Dia Endorse bukan order. Oh, Endorse. endorse. Iya, endorse. Lu nge-endorse Aurel? Iya. Serius? Serius. Oh. Tunggu, tapi itu free. Iya sih, maksud gue ya, gue nggak tahu lah ya, maksudnya behind itu ada apa-apanya, gue nggak ngerti, nggak Itu paham free, dah. itu free. Jadi pas jadi COVID-19 terus banyak yang curhat gitu kalau usahanya menurun. Akhirnya dia share di feed-nya mau ngadain free endorse. Oh ya, oke, Dan terus? itu gue langsung lihat 3 menit setelah dia posting. Bayangin 3 menit, maksudnya masih baru lah ya. 3 menit gue langsung chat adminnya. Dan itu langsung direspon dong sama adminnya. Produknya apa kak, Instagramnya apa, gini-gini bla bla. Gue kirim fotonya, gue kirim Instagramnya. Selang beberapa hari baru oke kak, kirim ke sini alamatnya. Gue seneng banget, tapi kan memang jadi pas udah kita kirim belum tentu tuh bakalan di-review. Iya, Jadi yang tergantung ya, ya, pasti dipilih dulu. Iya, dipilih dia yang suka, cocok dan bagus, dia suka, dan cocok bener. sama dia. Dan cocok sama soalnya kalau nggak cocok sama dia percuma dong Iya, betul. di review gitu kan. Saya kira udah gue pas udah kirim alamat terus gue nggak nungguin banget lah gitu, maksudnya nggak aduh kira suka apa enggak ya gitu. Sedangkan gamis yang gue jual itu harganya 100 ribuan gitu kan, maksudnya Iya. tau lah barang-barangnya itu pasti gitu kan, Betul. harga Terus. segitu gitu ya. Terus akhirnya gue itu posisinya lagi tidur siang, Heeh. tiba-tiba pas gue bangun, ya ampun notif gue banyak banget dong di handphone. Ini ada apaan di Instagram gue, rame banget gitu. Serius gue nggak bohong. Terus pas gue buka, gue langsung bangun, ada laki gue kan. Merinding gue. Terus gue langsung yang shock, mas gak bisa dipakai Aurel gitu. Ya Allah. Terus jadi tuh banyak yang ngefollow Instagram gue, terus langsung pada nge-DM nanya, kamu gamis kayak Kak Aurel gitu. Ternyata. Langsung dipakai. Terus. Dan itu kan kalau di akun Instagram bisnis tuh kelihatan berapa orang yang ngepoin di IG Engagement, kita. ya, Engagementnya betul. itu berapa? Itu sampai 8.000 hari itu. 8.000 akun. Merinding gue sumpah. Dan Ternyata berpengaruh loh, woi, endorsement itu. pengaruh banget. Gila, gue pikir ya udahlah ya, artis yang make gitu, maksud gue jujur, gue nggak follow artis-artis atau selebgram manapun. Gue follow cuman artis 3 biji doang, Agnes, Anggun, sama Poppy Sophia, dan mereka tuh jarang banget namanya endorse, Iya. ya kan, bahkan nggak pernah Poppy Sophia doang nih. Itu tuh gue kayak memang nggak trusted gitu loh, kayak yang tadi lo bilang kan, kalau Aurel kan tadi dibilang nggak semuanya di review karena dipilih dulu dan segala macam. Gue tuh mindset gue, namanya artis di endorse, dibayar, dikasih free, semuanya lah di review dan segala macam. Belum tentu dia make deh kan. Gue mikirnya tuh gitu, karena bisnis gitu loh. Goalsnya tuh bisnis, ya udah bisnis, bukannya kita make pribadi gitu. Ternyata oke, terus. Terus
kan maksudnya yang pertama itu biar orang tahu produk gue dulu nih, Mm. nggak mesti sampai beli lah gitu ya Mm. kan. Terus itu oke lah sampai orang yang minimal tahu Abia, follow Abia gitu. Nanti gimana dia mau beli atau enggak ya udah itu urusan lain gitu kan. Terus dan salahnya gue itu kemarin nggak gue lock akunnya Oh Abia, Tuhan. jadi gue publish. Jadi orang bisa kepo, ya udah nggak usah di follow gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya kemarin kalau gue nge-lock itu bisa kan sesuai sama yang di engagement apa tadi? Engagement itu 8.000. Tapi naik followers gua sekitar 1.000-an lah. Jadi awalnya itu kan udah 900 sekian deh. Terus sekarang jadi 2.000 sekian followersnya, dan itu akun real dari endorse si Aurel. Oh my god. Itu akun real. Itu yang pertama, followers, terus banyak yang mampir juga ke IG gua. Terus ada Shopee juga kan gue, jadi pada datang ikut follow Shopee juga. Dan yang order juga alhamdulillah. Kan gue sempat update tuh ini orderan waktu pas banget di endorse tuh itu, dan sampai ke Singapura. Itu dia makanya gue mau nanya ke situ, karena lu kan testimoni lo screenshot dan segala macam lah sampai ke luar Singapura negeri kan kan. ya? Iya, Singapura tuh gue tahu, gue kan orangnya detail oriented ya. Every single status orang tuh nggak pernah gue skip gitu loh. Jadi gitu. gue pantengin nih anjir banget apa event lu nulis kecil tuh di pojokan kanan, gue liatin anjir lu nulis apa bangke. Sumpah gue tuh tipikal orang yang kayak gitu, yang suka membuang-buang waktu. Cuman seriusan kamu tapi ke Singapura? Ini kalau gue pewong gue mungkin ke racun nih, ya kan? Kalau gue pewong gue ke racun nih, apa gue harus hijrah ya biar istiqomah nih, gue kayak Wardah, gue pakai kerudung ya kan begini-begini. Gak perlu, lu cari pasangan aja. Iya begitu ya. Iya benar. Amin. Lu mau ngatahin gue? Jadi lupa nih gue mau ngomong apa, Pak? Terus Iya kayak gitu, maksud gue ternyata beneran. ternyata berpengaruh ya endorsement gitu. Dan memang semua banyak banget sih artis yang kayak empati gitu ya ngelihat si pandemi ini. Banyak banget sih, nggak cuman Aurel. Tapi itu lo kenapa milihnya Aurel? Atau memang lo ngefans sama Aurel? Atau kebetulan lo ngelihatnya pas Aurel? Atau karena kan banyak banget artis yang buka free endorse pas itu. Iya, banyak. semua artis. Semua artis, Hampir semua setahu gue semua artis. Enggak, karena gue kasih notif. Gue notif ke IG-nya Aurel. Jadi sebelumnya memang lo follow Aurel? Iya, lo follow, memang udah fans? lama, iya. Oh. Emang suka ngeliatin dia gitu. Jadi Terus? gue memang follow. Jadi dan yang gue lihat langsung itu Aurel. Yang lainnya nggak tahu. Gue juga sempat dikasih tahu, Kaput ini juga ini loh. Iya, Maya Estianti, semuanya tapi kok banyak. pas gue lihat, Iya. udah lama, Udah udah jauh lama, banget udah gini. 3D, Iya, apa, udah 3D. lama gitu. Iya. Pasti ngantrinya tuh banyak banget. Oh, iya, bener-bener. Dan setelah gue produk gue diupload, itu banyak online shop yang DM. Ya, nanya, "Kak, kok punya aku belum di-review ya? Kak, kok berapa lama ya?" Gitu. Langsung pada nanya-nanya gue, terus langsung minta yang, "Kak, boleh share alamatnya nggak?" Ya gue nggak bisa Ya, dong, itu iya. privacy banget gitu. Iya. Gue bilang ya udah tungguin aja, nanti adminnya bales. Gue cuma bales gitu doang. Ya, Dan aneh gue juga. nggak bisa share alamat. Iya, iyalah. Karena memang itu alamat rumah, alamat tempat Langsung tinggalnya. alamat tempat tinggal. Iya. Gue boleh kepo nggak? Ya, oke. Kan dia suka update Privilege. di mana rumahnya. Oke. Tapi kan nggak tahu detailsnya Iya. gitu loh. Dari situ. Jadi tiba-tiba langsung banyak online shop yang DM, nanya alamat, nanya itu berapa lama setelah kita kirim barang di review gitu. Terus gue cuma nekenin yang ditunggu aja, nanti adminnya bakalan respon, tapi memang pasti lama karena banyak banget yang masuk. Iya. Dan yang gue seneng itu dia itu satu hari cuman ngupload kalau nggak salah 6 apa 10 produk. Oh, gitu. Jadi orang tuh nggak yang titik Iya, gitu iya, kan iya, statusnya kan. bener, Gue agak males sih bener, ngelihat bener, selebgram bener, yang bener. dia instastorynya Iya. titik gitu. Aduh udah males, mending gue skip gitu. Iya. Nah dia itu enggak. Enggak, cuma 6 udah. Nah Ih, kalau nggak pinter salah banget. sehari 6. Pinter. Ih, Nah itu. masih. Dan alhamdulillah yang di si customer yang di Singapura itu dia repeat order, walaupun ada keluarganya di Indonesia juga, jadi dia kirim ke yang keluarganya di Indonesia. Oh gitu. Ih, pengaruh banget ternyata ya. Iya. Maksud gue apa sih? Gue dan banyak juga sih sekarang yang bilang nih, gue lupa ya, gue tuh baca atau nonton video di YouTube gitu, gue lupa. Sekarang tuh market
masyarakat atau market pembisnis itu sebenarnya tuh mereka kalau pengen promote sekarang nggak fokus ke selebgram atau artis loh kak, Tapi lebih ke orang biasa karena itu tadi yang gue bilang trustednya. Karena iya. kalau misalnya selebgram, hai guys, aku lagi pakai ini nih dari Karena mikirnya lu dibayar. lo dibayar kayak gitu. Kalau temen kan ya temen lebih percaya lah gitu loh, racun-racun temen bener. gitu ya kan, ya nggak sih? Tapi itu masih Market pengaruh kalau kecil. market ke teman sekitar masih pengaruh. Iya. Jadi contohnya gini misalnya contoh ya gue jualan gamis ya kan, terus gue punya bude gitu atau punya saudara. Terus gue nawarin bude, Putri jualan gamis nih, mau beli nggak gitu. Otomatis keluarga tuh lebih percaya beli sama keluarganya gitu kan. Atau itu gamis, atau kalau makanan pasti lebih senang beli ke keluarganya sendiri. Betul. Walaupun ada menu yang lain di luaran sana gitu, tapi keluarga gue jualan sendiri. Iya ya betul. udah beli di situ. Sama sih apa prioritas? Iya. Prioritasin Itu masih, saudara dulu. Event jauh deket 2.000 apa segala macam, tetap keluarga Iya, dulu bener, ya, Wak. iya. Bener-bener. Lo sini dikit kek, ntar gue crop lo lama-lama. Iya. Suaranya gue samarin nih kan. Terus terkait pandemi tadi juga nih kak, gue juga bukan sebagai ya, kayak kesannya apa gitu, pemerhati lah ya, pemerhati story yang tadi gue bilang juga. Gue tuh suka ngeliatin story itu tuh selama entah efek dari pandemi yang banyak apa sih pekerjaan yang dikat-katin dan segala macam itu kan kak, banyak lah, semua lapisan ekonomi juga merasakan dampak dari pandemi ini kan. Itu banyak banget bermunculan wirausaha baru. I mean kayak teman-teman deket gue gitu loh, kayak banyak banget jadi yang pada jualan online gitu. Gue sih seneng sebagai temen. I mean gue bakal bisa support, gue pengen support apa yang bisa gue support gitu loh. Kayak jadi kalau gue banyak duit ya, lo nggak usah endorse, nggak usah apa ya, gue siapa sih anjing ya kan. Maksud gue beli dengan cara gue support itu dengan cara beli. Nah itu ada tuh di Instastory gue kalau lihat IGTV gue soal itu. Oh ada. Iya maksud gue gitu support, tapi kan gue nggak banyak duit ya maksudnya ya. Jadi gue yang ya udah lah, yang maksudnya yang memang serak di gue suka dan kebetulan mampu beli. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Iya kayak gitu. Jadi I will support gitu loh. Ayo gue order, tapi sekali lagi karena uang gue nggak banyak. Bukan nggak banyak, terbatas gitu ya kan. Banyak pos yang even lu tawarin gue gojlok, malah gue kayak Iko lo nawarin nggak nih kayak gitu, suka nggak suka nggak deh. Ada yang sampai nawarin gitu, KB suka nggak, ya nggak terlalu suka, maaf ya gitu. Kalau gue sih gitu. Dan jadi, lanjut. Jadi kalau misalnya kalau lo mau beli produk temen gitu ya, enggak, yang pertama gue bahas dulu nih yang support lo dengan membeli barang dagangan atau jualan temen lo. Itu gue udah bahas di IGTV. Boleh nanti aku cantumin ya. Itu jadi nggak, ini karena pengalaman awalnya kan gue banyak tuh jualan, nggak dari sebelum gamis tuh ada kayak masker, pernah nggak lo lihat? Lu juga pernah gue kasih maskernya kan? Oh masker muka? Iya masker muka. Bukannya pernah dikasih, pernah nyoba mungkin dikasih sih kayaknya enggak. Oh ya enggak, lo di sini ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Nggak, jadi gini. Jadi waktu lagi itu sempat ada yang kayak mau dong gitu-gitu doang, Put mau dong nyobain gini. Lalu mau doang gitu, nggak beli gitu, minta doang. Dan gue agak kesel sih sebenarnya sama yang kayak gitu kan. Ini jualan temen lo gitu, harusnya dengan cara lo ngebeli, lo ngedukung temen lo yang jualan gitu. Jangan temen lo yang jualan justru lo malah minta. Iya, itu gue bahas di IGTV. mentang temen gitu kan. Iya, justru itu terbalik banget pemikiran kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang temen yang bener gitu, maksudnya yang coba dia dibalik gitu ya, bukan berarti dia nggak bener, tapi maksudnya dibalik lah mindsetnya gitu ya, pemikirannya. Kalau misalnya karena yang jualan temen,
kita beli. Iya. Jangan betul, kita betul, minta betul, gitu. Betul. Dan kalau misalnya bisa bayar lebih mahal justru malah lebih bagus. Tapi Ada yang kayak harga saudara dong, diskon dong. Gitu ada nggak yang kayak gitu? banyak. Banyak kan. Terus? Jadi apa namanya? Ya, justru karena harga saudara. Harga temen gue naikin. Iya, benar. Iya nggak sih? Iya. Bener. Kayak gitu, jangan karena itu. Yaudah deh, udah mau beli terus minta diskon ya kan. Aduh. Itu jadi kalau itu dunia bukan support. iya dunia bisnis tuh teman-teman gak maksudnya uang nggak mengenal siapapun sih, mau saudara mau teman apa segala macam, nggak mengenal itu sebenarnya ya kan. Ya nggak sih, kasarnya gitu ya kan. Ya. Nah gue tuh mau ngebahasnya gini loh kak. Entah memang yang tadi gue bahas tentang pandemi muncul wirausaha baru gitu. Entah memang karena efek, entah memang passion. Kalau lo melihatnya gimana tuh kak? Lo merhatiin gak sih teman-teman IG lo? Iya. Ya gak sih? Iya. Itu gimana pandangan lo? Ya Menurut mungkin sudut pandang lo deh. Gitu kalau yang pertama sih karena the power of kepepet. The power of kepepet. Iya. Jadi kayak aduh, ada kan yang maksudnya yang sampai dirumahkan gitu kan gara-gara Covid. Jadi karena kepepetnya itu jadi muncullah kreativitas dia buat jualan atau bangun manusia usaha. iya kalau nggak didesek aja. Itu juga itu banyak. Ya itu kalau misalnya dengan kepepetan lo gitu lo apa namanya bikin suatu usaha terus itu kan berarti kreativitas kan. Better begitu daripada banyak kan yang tiba-tiba kayak kemarin kan tindakan-tindakan kriminal juga banyak ya waktu pas lagi Covid. Iya benar. Maksudnya gara-gara banyak yang diberhenti dari kerja, dirumahkan gitu. Jadi daripada lo berbuat hal kayak gitu ya udah mendingan emang buka usaha. Itu sih yang pertama karena the power of kepepet itu. Terus yang kedua tuh juga ada yang ikut-ikutan. Dia jualan gitu. Gue juga mau jualan, kayaknya seru ya gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu landasan lu kenapa lu jualan, itu dijadiin landasan gitu atau alasan kenapa kok lu jualan gitu. Biar ada alasan. Ya nggak apa-apa nanti kalau misalnya udah berjalan ternyata usahanya bagus segala macam ya udah itu emang tujuan awal lu, tapi kalau udah dapat bonus dengan ramenya dagangan lu ya udah alhamdulillah. Iya benar. Ada maksud, ada tujuan ya. Pokoknya lakuin sesuatu itu harus ada goalsnya dulu kali ya Kaput. Kayak gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya dilihat juga kalau dibilang itu karena apa sih? Kepepet. Jadi timbul kreativitas dan segala macam. Kalau semuanya berpikiran kayak gitu, yang beli siapa nih, mohon maaf? Ada kan gue bilang yang pertama itu udah percaya sama zat maha pemberi. Jadi udah diatur rezekinya masing-masing. Kalau udah bahas gitu nanti nggak bisa dijawab ya. Mohon maaf nih. Iya jadi gitu. Misalnya contohnya gini, kalau secara logika gue misalnya gue jualan kopi gue jualan kopi gitu. Amin soon ya. Ya soon. Atap Langit Kopi. Terus nah itu gue jualan kopi terus lu jualan cookies. Kan gue bisa beli cookies lu, beli cookies lu bisa beli kopi gue. Bisa. Jadi bukan berarti orang yang dagang nggak beli. Iya benar. Gue jualan gamis, tapi gue suka beli juga kok, maksudnya jualan-jualan yang lain kayak jualan makanan. Teman-teman yang jual makanan gue juga suka beli gitu. Dan gue paling seneng sih memang ngebeli yang teman-teman gue itu jual makanan. Iya kan? Iya masih. Jual makanan, tapi memang kalau enak gue beneran gue yang nge-share ini enak gitu. Iya gue sering banget ngeliat update-an lo, makanya gue bilang nih Kaput eles deh hidupnya kayak selebgram apa sih gitu ya kan. Dia makan nge-review cuman gue trustnya tuh bukan trust, gimana ya, penasaran sih. Kayak makanan yang aneh-aneh kayak coipan kayak gitu-gitu loh. Itu coipan, gue gyoza apa segala macem itu gue penasaran kayak gitu. Kalau lo tadi kan nanya kan sebelum kita nge-record gini, emang iya ya biar kalau misalnya gue makan ngiler gitu. Enggak, biasa aja. Maksudnya bukannya mungkin ada stimulan
ih jadi pengen dilapar Ah, gitu. iya. Ada mungkin gue nyaji yang nggak mau yang Oke, munafik tapi- gitu ya kan. ah, Cuman rasa kepo tuh ada. Gue sering nanya kan sama lo, Iya, iya, itu iya. apa sih kak? Belinya di mana segala Iya, macam. iya. Ada. Cuman memang berarti ada efeknya lah ya Iya, kalau walaupun misal nggak sampai membeli gitu, paling nggak lo nanya gitu. ya, paling nggak efek itu nggak harus beli. Iya. Dengan dia kepo pun itu udah berefek Iya, ya. udah berefek, ya, Mungkin betul. nanti soon dia kepengen. Iya, bener. Nggak bisa maksain juga kan orang wa. betul, Ya nggak betul. sih? Bener. Iya itu. Dan itu waktu pas gue review Coipan, Mm-mm. itu banyak banget yang DM sih nanya Coipan itu apa gitu, Coipan itu apa? Coipan gitu. tuh khas Pontianak bukan Ah sih? bener, pas Iya benar. Pontianak. Dalamnya rebung ya? Dalamnya rebung, Terus? ebi, iya ebi sama rebung sama nggak? Iya, ebi sama beda. Beda kan, kalau rebung asin kan? Mm-mm. Enggak, ini ebi, ebi juga asin. tadi Entahlah, dulu. gue tahu. Rebung Tunggu itu dulu. kayak wortel. Oh bukan. Iya. Gue salah ya. Nggak apa-apa. Enggak. Jadi dia bengkoang sama ebi. Bengkoang sama ebi. Ya, Iya. bengkoang diparut terus kasih ebi. Kulitnya itu dia teksturnya sama mirip-mirip dimsum tapi lebih tipis lagi. Iya, kayak pangsit Lebih terebus. tipis lagi, tipis banget. Tipis apa nih? Kulit ari. Pokoknya tipis banget dan itu kalau misalnya cara makannya itu memang lebih enak langsung hap gitu, langsung satu itu tuh langsung dimakan gitu. Nggak yang sepotong-sepotong berantakan, Wak. Dalamnya ya. Dalamnya Ya berantakan. bener. Sampai gue tuh pernah sih ya, gue jujur nih kak, gue pernah sih ngiler pas lo makan coipan di dalam mobil. Itu sih Oh, parah. yang gue sambil Lo lagi ke Priuk apalagi iya, kemana, iya, gue iya. bilang Kak Putri sialan nih anjir. Gue waktu itu kayaknya gue udah kerja di Cempaka Mas deh. oh iya bener. Ini deket, gue pengen tapi nggak ada musuhnya. Takut gue nggak suka daripada mubazir kan nggak boleh ya, sama Tuhan kan mubazir. Bener. Makanya gue bilang nggak ada musuhnya. Kalau misalnya gue dari rumah tuh juga emang banyak pertimbangan deh gue kalau ngeluarin duit. Emang ya orangnya mohon maaf nih Ya gitu emang kayak gitu. jiwanya emang begitu. Tapi memang gue tuh kepengen Tapi nyobain. biar enak sih. Iya kepengen nanti deh gue nyobain deh. Tapi kasih rekomen gue dong. Kalau coipan enak Kata lo kan ini selain di Sunter tuh nggak ada lagi yang jual nih paling enak enggak, di Sunter. iya karena Pontianak terus Mm-mm. dan rata-rata banyak kan yang Chinese kan Iya. yang konsumsi gitu. Dan kalau di Sunter tuh ada label halal. Karena coipan juga bisa request isinya B2. pork, ya. Oh gitu. Oh, sesuai ini Jadi ya, iya. selera. Jadi ada isinya nggak cuma bengkoang juga, ada kucai. Nah, cuman memang yang pada umumnya itu isinya ebi sama bengkoang. Oh gitu. Nah, kalau di Sunter atau di Kelapa Gading kenapa banyak? Karena di situ kan banyak orang Pontianak, Mayoritas. ya banyak orang Chinese-nya juga. Iya, Jadi benar-benar. banyak yang jualan di sana. Iya. Dan Iya. kalau pas sekarang gue di Depok nih, tinggal di Depok. Jadi di sini gue beli pun sama orang Pontianak yang Chinese. Beli sama mereka. Kalau dia nggak Mereka memang jualan. iya, tapi open order gitu. Jadi nggak ready. Gue tuh paling nggak suka, jujur ya, gue tuh paling nggak suka gitu loh kalau misalnya makanan kayak PO gitu tuh gue paling nggak suka tuh. Gue tuh orangnya random satu. Terus gue nggak suka yang nunggu. Gue tuh belanja online paling gue sebel itu adalah nunggunya. Ya lu belanja online harus nunggu dong. Ih sumpah gue paling gak suka. Karena gue every single minute tuh gue ngeliatin barang gue udah sampai mana. Sumpah gue paling gak suka nunggu orderan gue. Sama kayak gue tuh kekeh maunya sekarang ya sekarang. Gue kepengen salad nih sekarang ya sekarang. Gue gak mau PO anjing. Kayak gitu. Sumpah astagfirullahaladzim. Kayak gitu kak orangnya. Jadi kadang waktu itu gue pernah upload gue order salad. Pernah ada nggak sih yang makan salad di sini? Gimana ya? Gue bilang kayak gitu kan. Terus banyak juga yang bilang belum pernah. Kalau salad di sini aja, di sini. Malah kayak ada yang nawar-nawarin juga. Kenapa nggak di aku? Kebanyakan tuh PO. Lah kan gue mau makannya sekarang nih. Mohon maaf. Iya kan? Nungguin elu ya keburu anak gue nggak kepengen. Keburu ngiler. Nggak, soalnya kenapa sistemnya PO? Yang pertama memang itu meminimalisir kerugian. Jadi kalau misalnya open PO itu kita bikin sesuai sama yang udah ada pembelinya, Ber. Oh gitu ya kan, Gitu. mohon maaf kan gue nggak tahu nih. Tapi Gue memang ada cuman- banyak customer juga yang kayak lo gitu ya. Itu keuntungan buat mereka yang ready stock. Nah, Ya, iya. lo ini keuntungan buat mereka yang ready stock.
yang ready stock itu kasih dalam gitu. artian Yang memang nggak PO, maksudnya dia ada terus, memang jualannya tuh salad mulu tiap hari gitu. oke, Kayak bukan di GoFood, kayak di GoFood kan dia nggak PO kan? iya soalnya kafe Iya, bentuknya. karena dia di Oh gitu, oke oke oke. Iya gitulah Wak. Pokoknya tuh gue kalau misalnya makanan gue mau sekarang ya sekarang, gue nggak mau PO. Dan kalau PO itu biasanya fresh, nilai plusnya gitu. Jadi memang Oh gitu. baru dibuat. Iya sih, gue beberapa hari ini udah 3 hari ke belakang tuh gue beli salad mulu dan itu langsung kayak fresh from the oven gitu loh. Gue mesen nih malam, Cil buat besok. Ada teman gue bocil, Cil buat besok. Iya be, bikinin. Nah, Cil iya buat besok. Oh iya be, kayak gitu. Jadi Iya sebenarnya fresh. fresh from the oven. Cuman kalau yang pertama gue order ya gue nggak tahu deh tuh ya, namanya buah. Ya udah. Terus salad kan rasa basi-basi begitu kan, mayones apa asem-asem. Ya gue lidah gue mana tahu nih. Mohon maaf. Itu Nggak, makanan. kalau salad udang genak tuh dia teksturnya itu nggak secair itu. Jadi kayak agak lebih Memang kental bukan sih? dia kental sih. sausnya? Cuma kan Saus kayak ada kental lengket-lengketnya gitu loh kalau di buahnya. Nggak tahu. Pasti gitu. Kalau Oh iya, buah berkeringat gitu ya. Iya, Oh ya, itu. isi. Ngomongin makanan gue jadi lapar. lapar. Mau makan apa, Wir? Apa aja lah. Gue tamu tahu diri kok. Mohon maaf nih. Oke deh. Apapun akan siapkan kalau sesuatu disiapkan untuk aku makan Barry. kok. Oke. Oke. Kita will be right back ya, Honeybee. Bye. Hai, balik lagi dan taram, taram. Sudah ada. Itu random banget. Ini sedap. Sedap kan ya? Iya bener. Makasih banyak ya. Ya ampun, disuguhkan kita. Tahu nih ada pada bertamu, gue nih tamu yang nggak beradab. Mohon maaf. Ini apa sih yang ala-ala pedes Ya gitu naon-naonan sih? yang ala-ala Korea. Ala-ala Korea yang pedes banget gitu. Makan. Chan. Chan. Bismillah. Kita ngocok sekarang sambil ini lapar. Mohon maaf nih, perut nggak bisa dialangin deh. Kalau misalnya makan dulu baru ini kan, udahlah ya. Lanjut. Gara-gara bahas salad tuh anjir gue jadi lapar. Pedes banget sih langsung. Iya. Really? Kita kayak lagi samyang challenge gitu. Biar mau dong. Ini pedes segar. Ada jeruk-jeruknya gitu. Ini susu dari bawah, mohon maaf. Bekas apaan? Saking kepedesannya. Lu dari tadi yang pakai tisu kok. Enggak. Lu juga. Iya juga ya udah. Udah sambil makan. Sambil makan aja ya. Kita ngebahas tadi Tadi padahal sampai salad. Ya dari salad. Terus Dari jadi salad Iya, ke bener. sini. Dari salad jadi mie goreng. Iya. Taram. Hebat kan kita, random sekali hidup ini, Bu. Begitulah. Random sekali. Iya, kaput. Tapi gue tuh sebenarnya senang banget deh ngelihat apa sih kayak teman-teman gue Ya usaha ya. punya usaha kayak gitu. Jadi timbul kreativitas, jadi berwirausaha gitu loh. Dan gue juga sih gara-gara COVID-19 itu dan inspirasi next usaha gitu bisnis gue ini kan mau ada kopi gitu kan. Nah itu juga karena ada COVID-19 ini yang bisa kopi di rumah gitu. Iya, Jadi bisa ngopi sistemnya ya. botolan. Enggak nongkrong di kafe gitu kan, kopi-kopi. Ngopi kuy kan bisa begitu. Sekarang lo bisa ngopi di rumah aja. Nanti kalau udah launching bisa. Benar. Aku mau order. Soalnya tadi udah nyobain. Gue baru nyobain kopi pakai gula aren ya. Iya, gula aren. Itu enak banget semua. Gue kan orangnya ala-ala ya kaput. Maksudnya dibilang pencinta kopi bukan, dibilang nggak suka kopi atau nggak ngopi juga enggak. Jadi semut gue aja. Dan gue tuh paling bisa kopi yang kopi saset, nggak kopi kafe gitu. Karena kalau kopi kafe kan dari biji dan kerasa lah, yang robusta apa kan segala macamnya banyak. Tuh gue nggak bisa. Lambung lah, biasa orang kampung ya, mohon maaf. Biasa udah kopi kapal api hitam udah itu mentok aja tuh Berry.
Nah, yang kafe-kafe itu kan biji kopi dong yang lo Iya, jual. iya. Biji kopi asli kan. Nah, itu Jadi gue masuk gila. kok. Maksud gue Masuk. nggak yang strong langsung. Gue pernah minum kopi di kopi sentrum di Lucky Cat. Ber, tunggu. Pedesan ber gue. Iya, boleh. Lu kepedesan gak ber? Gue belum ambil air. Ya Allah, kayak dikit lagi. Sorry. Ini dipotong lagi. Mohon maaf. Nggak apa-apa, ambil air aja. Iya. Gue pernah minum kopi di Lucky Cat, Kak. Mm-mm. Itu gue sampai gemeter. Itu Sampai strong. jalan ngambang. Strong karena kopinya strong. Gue gak ngerti tuh anjir, biadab. Gue kesel banget, pengen gue sumpahin tuh tempat kopinya biar tutup gitu. Enggak sih, maksudnya gue aja kali yang lemah ya. Jadi nanti kalau mau bahas tentang kopi di season lain kali, karena itu panjang banget. Ya bener-bener, boleh. Nanti kita ada section lain lagi ya, Wak. Bahas tentang kopi. Amin. Kalau udah mulai jalan, Mm-mm. ntar kita ngomongin soal kopi. Gue juga bukan yang tahu banget sih, tapi ya dasar-dasarnya tau lah. Nggak mungkin dong gue jualan yang nggak gue tahu dasarnya gitu. Apalagi produk yang Setuju. gue jual bener-bener dia kopinya itu, oh ini dasarnya itu arabica sama blend sama robusta gitu. Jadi nggak, itulah kayak gitu dasar-dasarnya kayak gitu. Nanti aja, dan Hanibi ini penasaran. Apa sih gitu. Oke, kali ini tuh gue berasa kayak bener-bener Najwa Shihab, Kak. Ngecok sama lo. Ala-ala pinter. Backgroundnya, ini bukan background ya, bukan green screen. Ini buku asli sejarah Nabi Muhammad. Mohon maaf. Kebalik. Buku beneran ya gitu. Beneran. Sejarah Nabi Muhammad, Histori Arabes. Apa tuh? Enggak ngerti. History of Arabs. Pusing. Kenapa sih? Apa nih? Ada apa? Pusing gue. Mohon maaf. Enggak, ini sih sebenarnya koleksi buku suami gue. Memang suami kutu buku gitu. Enggak, suami gue. Rayap kali ya. Enggak, dia baca buku banget sih, dia baca buku banget. Dan ini hampir semuanya Semuanya dia dibaca? udah baca. Real. Iya. Semuanya Apa? kecuali yang baru-baru. Iya, apa? Kalau gue colong atu, tahu nggak? Iya, Serius? serius. Ih, ngeri. Kecuali yang baru-baru ya, yang masih ada yang masih di plastik kan, ada yang masih di plastik. Oh, Terus oke. itu belum dibuka. Aku udah nggak di plastik. Berarti udah dong. Udah dibaca. Iya udah deh. Dibaca pikirannya, Eder. dibaca hati. Udah tadi gue udah assalamualaikum kesini juga udah dikeramasin, Oh, udah iya. dikeramasin sih. Itu panjang kali lebar, kali tinggi, kali Terus. So, jadi ini memang bukunya laki gue. Tapi lo juga suka baca? Baca sih dikit-dikit. Apa? Buku favorit? Kalau gue buku favorit itu kayak lebih ke pengembangan diri, personality development gitu. Ya Allah, pede gue gak demen banget tuh kuliah semester 1. Gue seneng itu. Enggak. Jadi ya itulah. Terus kalau kayak gini misalnya yang sejarah Nabi Muhammad, terus ini sejarah Islam itu belum semua sih gue baca, tapi sebagian udah. Enggak. Gue jadi kayak nggak excited gitu ya ngomongin buku sambil makan soalnya, Wak. Mohon maaf. Jadi ke distract. Gue tuh gitu nih, Kak. Kalau ngocok sambil ape, udah ke distract. Jadi nggak fokus gitu, mohon maaf ya. Tapi Jadi lapar gimana? tapi lapar gimana dong? Gimana kalau misalnya kita udahan, kita fokus makan dulu, oke? Sampai yuk, ya. See you, bye-bye Hanibi. Bye-bye. Sehat selalu yuk. Pokoknya jaga kesehatan deh. Keep healthy and safe. Stay safe. Amin. Stay safe, amin. Mwah.